Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Ini doktrin ini sangat luar biasa. Justru ini menukil dari apa yang bacanya katanya Minhajus Shawi, nggak tahu kitabnya siapa. Dan Habib juga kayaknya yang ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukulu khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka miminatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min dharil 'azim. Pemirsa, masih menarik ini tentang masalah tema tentang doktrin dan dogma yang dibawakan beberapa penceramah dan oknum Habib. Nada dan gayanya biasa dan temanya yaitu itu juga. Tapi sebelum saya usik, sebelum saya syarahi gitu ya, kita dengarkan dulu ya salah satu penceramah yang menyampaikan sebuah doktrin tentang masalah Habib. Ini pemirsa. Ini kadang yang menjadi masalah kita yang jabah ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jabah yang kada bisa apa-apa, pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Sabit dalam Minhajus Shawi. Mana mulianya antara orang alim, tapi biasa, orang kayak kita ini nanam kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang itu alim, lalu ada Habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Secara zahir, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Maksudnya, ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, yang mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang? Ada. Karena kemuliaan ini sifat, lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu ada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Inya alim kah? Kada alim kah? Kalau kawannya A kah, B kah? Inya waras kah? Maaf dalam tanda kutip gila kah? Tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, ini doktrinnya sama ya dengan Habib Bocil dan berbagai ya, dari berbagai ceramah-ceramah oknum Habib. Tapi ini apakah Habib atau hanya penceramah biasa kurang tahu.
yang ceramah masalah ini. Tapi ini luar biasa ya dokter ini. Bahkan sampai menyampaikan kehormatan dan kemuliaan Habib itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Perumpamaan perumpamannya ya pancet. Ada orang biasa alim, ada Habib ini, langsung ngomong Habib ini. Ada Habib tidak alim, biasa-biasa saja, bahkan mohon maaf katanya, rada-rada nggak waras gitu ya. Ini lebih mulia Habib. Ini doktrin ini sangat luar biasa. Justru ini menukil dari apa yang bacanya katanya Minhajus Shawi, nggak tahu kitabnya siapa. Dan Habib juga kayaknya yang ngarang. Lah, alasannya itu kan klasik. Alasannya kenapa lebih hormat Habib? Karena dalam diri Habib itu ada darah Rasulullah. Sementara keilmuan, kealiman itu sifat. Kalau Habib mulianya dat. Nah ini loh perbandingannya ini. Katanya ini ittifaq ulama ini. Saya kok meragukan ya. Saya meragukan apakah ini ittifaq ulama. Jangan-jangan ikhtilaf gitu. Kalau ini betul-betul ittifaq muttafaq alaih. Saya kok nggak pernah dengar ya. Atau memang ya maklum karena memang tidak ngajinya nggak tuntas saya. Tapi aneh. Dat sifat. Karena Habib itu adalah kemuliaannya karena dzatiyah. Secara dat dan kemuliaan ulama dan kiai meskipun punya pondok besar gitu ya, santrinya banyak dan lain sebagainya, alimnya luar biasa, masih tetap lebih alim, lebih mulia Habib. Nah, ini kan doktrin menurut saya. Ini doktrin. Sementara yang dijadikan hujjah ini adalah pendapat dari salah satu Habib juga dalam tulisan dalam kitabnya Minhajus Shawi katanya. Coba kita sedikit bicara terkait dengan urusan secara umum gitu ya. Dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Al-Quran sendiri sudah bilang semacam itu, apakah pendapat Habib ini akan menasih gitu. Menaskah atau menghapus apa yang ada dalam kitab. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna masyaallah min badil ulama. Dan lain-lain. Orang yang paling mulia dalam Quran itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, sementara tadi contohnya dari penceramah ini Habib rada-rada gila atau dengan yang bagaimana saja itu justru karena ini alasannya dzatiyah. Secara zat kemuliaannya itu Habib loh ya. Sementara kemarin kita sudah bicara bahwa Habib itu sekarang sudah tidak ittifaq ya, tidak muttafaq alaih bahwa Habib itu adalah dzurriyyat Rasulullah. Ada yang menyaksikan, bahkan ada yang tidak percaya, bahkan sudah bisa dikatakan memutuskan bahwa Habib itu Ba'alawi khususnya dianggap terputus nasab dzurriyyatnya. Tapi ceramah-ceramah semacam itu justru Habib. Ini kan ada semacam penjomplangan gitu ya. Penjomplangan doktrin. Dan kalau ini masuk ke setiap orang, seolah-olah kita meyakini bahwa Habib itu maksum sama dengan Nabi. Seolah-olah maksum sama dengan Nabi. Habib itu seolah-olah Nabi. Diposisikan sebagai Nabi. Kalau Nabi iya. Nabi itu memang maksum. Tapi ini Habib gitu. Seolah-olah diposisikan seperti Nabi. Itu pikiran saya menurut saya. Kita lanjut. Apalagi yang dijelaskan oleh Pak penceramah ini. Jadi kada ada urusan pian umpan campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam surat beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan pernah bercerita dulu. Ini bahasa Habib Ahmad bin Hasan. Wa takhallaqa ba'du ali baitin nabi bi akhlaqin damim. Ada sebagian keluarga Nabi dulu
yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf sampai tidak sadar terucap, apa itu dia Habib itu ya? Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan kenapa jadi Habib itu kelakuannya kayak itu? Kenapa Habib itu adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para habaib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itu dia tidak pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat dia. Lalu ia bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok dia menjadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulut? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, "Ataita waladi," ujar Nabi, engkau telah menyakiti anak-anak. Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluarga. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi. Dia katakan, ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada. Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini. Inya menggawi ini, inya menggawi ini, inya melakukan ini. Artinya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini. Pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, al-waladul hal yarithu abaha. Di dalam mimpi ujar Nabi, aku ingin bertanya lawan kamu. Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau tidak? Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kan? Dapat waris kan? Di mana? Dapat waris kan? Anak durhaka lawan abahnya, waktu hidup ketujuh melawan abahnya, ketujuh hidup ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakah dia dapat waris atau tidak? Dapat. Siapa yang madahkan anak durhaka kada dapat? Dapat kada? Dapat. Ini Mirsa, dalam banget doktrinnya. Bahwa dalam diri Habib itu sebetulnya meskipun mursal cangreng betul itu, meskipun rosak akhlak, tapi kayaknya ada jaminan. Kalau dari cerita ini kan ada jaminan dari Rasulullah, sampai mencontohkan apakah punya anak durhaka itu tidak punya waris dari Rasulullah. Dan itu yang disampaikan oleh penceramah ini justru itu sangat dramatis sekali itu ya. Orang itu lancang gitu ya, sempat ngatain gitu ya, mengata-ngatain seorang Habib yang dianggap tidak pantas gitu ya, dikatain atau bagaimana ya, istilahnya dianggap lancang sama para penceramah itu, sama penceramah ini. Tapi sebelumnya kiai ini yang lancang ke Habib ini, sebelumnya dikasih kasab ya, dikasih kehormatan oleh Allah untuk sering bermimpi bertemu Rasulullah. Karena dia lancang ngata-ngatain Habib yang dianggap tidak pantas itu, Habib yang rosak itu, justru ditarik karomahnya katanya. Bahkan dalam mimpinya, ini dramatisnya, dalam mimpinya cerita ini justru dipertanyakan ke Rasulullah ketika dia dikasih karomah lagi bertemu Rasul, tapi Rasulullah berpaling dengan kiai ini karena dia dianggap salah ngata-ngatain Habib. Karena Habib diakui dalam mimpinya itu sebagai anaknya Rasulullah. Dan yang menjadi contoh alasan dari Rasulullah kepada kiai itu dalam mimpinya katanya, apakah anak durhaka itu tidak berhak mendapatkan waris? Nah ini mafhum mukhalafahnya merasakan seluruh Habib itu sebetulnya kan dijamin oleh Rasulullah
meskipun sejahat apapun. Kalau memakai alasan seperti ini saya kok bahkan ini ya bukan hanya tidak percaya, tapi saya memang tidak yakin bahwa ini kayaknya mengada-ngada. Meskipun dia nukil dari cerita dia seorang Habib, katanya ada cerita semacam itu. Dan kalau memakai pendekatan ilmiah atau wacana-wacana yang sedang berkembang hari ini, yang sering dibahas oleh para pihak dalam konteks masalah perdebatan Habib, yang ngarang ini. Ini caranya untuk bagaimana mendoktrin umat agar dia betul-betul menghormati, mengkultuskan Habib. Masuk barang ini. Masuk barang ini. Siapa selok keringking? Siapa selok ngeter ketika didoktrin dengan urusan syafaat Rasulullah? Tidak akan mendapat syafaat Rasulullah bagi orang-orang yang bersyahadat dan beragama Islam. Nah, kalau ini betul-betul benar, saya kok justru menyaksikan gitu ya. Saya sangat menyaksikan, justru ini lebih kuat yang saya tangkap ini adalah sebuah cerita yang mengada-ngada untuk lebih menguatkan agar Habib itu dihormati dan dikultuskan. Mohon maaf, ini hanya kesimpulan saya pribadi. Tapi ini apa ngarang atau betul-betul bermimpi? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ngarang apa enggak ini kurang hanya Allah yang tahu. Tapi kalau memang Rasulullah ingin menyampaikan ajarannya lewat mimpi yang semacam ini kepada orang yang dikasih karomah, bisa-bisa saja begitu ya, bisa-bisa saja. Tapi kayaknya kalau ini dihadapkan dan disisir ya, kesesuaian dengan ajaran-ajaran Rasulullah di hadis dan juga Al-Quran kayaknya jauh sekali. Karena dalam Al-Quran dan hadis tidak melihat siapa nasabnya, tidak melihat siapa ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, maktasabat, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini enggak melihat anaknya siapa kan? Yang kita sering dengar pengajian-pengajian dari para kiai dan ulama sejak dulu. Punya dosa tanggung-tanggung sendiri. Dan ini kayaknya dijamin oleh Rasulullah anaknya Habib ini. Lanjut pemirsa. Lalu apa ujar Nabi? Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqa'iq yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib, Abdullah bin Alwi Al-Attas. Abdullah bin Alwi Al-Attas. Coba kita lihat apa ujar Nabi. Ujarnya, ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih. Karena dia melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini. Seakan-akan dia menceritakan ini, ya Rasulullah, anak ini kelakuannya ada baik. Ini ya Rasulullah, dia mengerjakan sesuatu yang ada bagus. Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau tidak? Ya kan? Lalu si laki tadi menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hadza waladi wa adabuhu alaihi. Ujar Nabi, ini kakak anak ini jadi anakku, dan urusan adabnya itu adalah urusanku, jadi Nabi bukan urusan kamu. Ya kan? Hadza waladi ini anakku wa adabuhu. Kan ada yang mau campur urusanku. Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begitu, urusanku, jadi Nabi bukan urusan kamu. Paham nggak? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kadang akan menghalangi warisan dari orang tua. Ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi SAW. Itu mirsa, ternyata betul. Pada akhirnya ternyata akhlak para Habib itu duriat gitu ya. Habib itu adalah menjadi urusan Rasulullah dan ditanggungkannya Rasulullah. Bahkan cerita dari mimpi tadi itu ya, meskipun akan banyak orang yang tidak, bagi orang yang sudah terdoktrin, dia akan percaya ya, karena memang tidak memakai pikiran dan juga keilmuannya. Dia hanya percaya menangkap diterima dan percaya saja. Apalagi yang mengatakan begini adalah seorang penceramah atau Habib
yang betul-betul dipercaya sebelumnya. Maka dia percaya saja. Meskipun saya yakin ini kalau secara ilmiah tidak bisa dibuktikan karena sudah sangat jelas ini menukil dari salah satu Habib katanya. Habib siapa namanya tadi itu kurang ingat saya. Ini menjadi jaminan Rasul, menjadi jaminanku katanya. Dan juga penjelasan yang disampaikan tadi itu adalah berdasarkan mimpi dari seorang kiai cerita tadi itu. Entah kalau ceritanya ini apa ngarang atau betul-betul kurang tahu. Tapi ilmu yang dari mimpi secara ilmu itu tidak bisa untuk dijadikan hujah sebetulnya. Mimpi itu sebetulnya tidak bisa dijadikan hujah dalam konteks semacam ini. Apalagi mimpinya itu justru sangat terang benderang bertentangan dengan norma-norma ajaran Rasulullah sendiri. Kok bisa gitu orang dijamin sedemikian rupa? Kalau bicara keluarga Rasulullah banyak yang durhaka, yang tidak masuk Islam, yang nggak dapat hidayah oleh Allah. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, keluarga Rasulullah. Tapi ini ya jelas-jelas masuk dalam Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi dalam konteks ini tidak bisa juga untuk dipertentangkan dengan persoalan masalah ini, karena yang tadi itu yang dijelaskan adalah anak keturunan gitu ya. Anak keturunan. Kalau tadi itu kan bukan. Tapi kalau secara umum bahwa keluarga Rasulullah semuanya yang diterangkan oleh penceramah barusan itu, khususnya Habib gitu ya, khususnya Habib. Kalau Habib ini kayak yang kita pahami kan hanya keturunan Ba'alawi yang Habib. Keturunan Hasan, keturunan yang lain-lain kayaknya dalam konteks ini kayaknya sih tidak termasuk kayaknya. Karena memang pembicaraan sejak ceramah dari awal itu ya Habib. Dalam konteks mendefinisikan Habib itu definisikan sebagai dzurriyyat Rasulullah. Dan pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Menjadi bahan pencerahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.